Kalau orang dakwah mengajak orang kepada kebaikan, tidak boleh terlalu ambisi. Ya, karena kita itu sekedar ngajak saja, sekedar melakukan apa yang Allah perintahkan. Masalah orang itu mau ikut apa tidak bukan urusan kita, itu urusan Allah ya. Gitu ya. Sebagai penyampai sekedar menyampaikan, tidak bisa maksa-maksa, tidak bisa memberi hidayah. Kenapa? Karena hakikatnya di dunia itu semua itu sudah menjadi keputusan Allah dan kehendak Allah. Makanya wahai Rasulullah gitu ya, kalau engkau dakwah jangan terlalu ambisi. Paham ya? Kenapa? Allah menghendaki mereka itu tidak syirik. Paham ya? Berarti hakikatnya mereka syirik itu dikehendaki oleh Allah. Lah dikehendaki maksudnya gimana? Ya Allah sudah tunjukkan kebenaran, fakta-fakta, hujah sudah jelas. Tapi mereka tetap mengikuti jalan kemusyrikan gitu ya. Ya sudah Allah biarkan loh. Allah biarkan tuh seakan-akan Allah menghendaki, itu pilihannya sendiri gitu ya. Sudah disampaikan kebenaran, hujah yang tak terbantahkan, lah kok masih ikut yang itu? Terus Allah biarkan loh, pembiaran Allah itu loh seakan-akan Allah menghendaki. Paham ya? Maka kamu dakwah itu sekedar menyampaikan saja, jangan terlalu berambisi. Kenapa? Kami tidak menjadikan engkau atas mereka sebagai penjaga. Kamu tidak bisa maksa-maksa mereka, dan kami itu bukan penanggung atas mereka. Paham ya? Termasuk kepada anak ya. Itu anak-anak tidak boleh terlalu ambisi. Itu kita menyampaikan saja gitu ya. Nanti anaknya mau apa enggak tergantung hidayah. Makanya orang tua itu yang ngajari, tapi yang lebih penting bukan ngajarinya, tapi doanya gitu ya. Doa. Karena di anak kita berubah bukan karena dakwah kita ya, ajaran kita, tapi Allah yang membuka hatinya gitu ya. Jadi doanya lebih penting. Nanti kalau ambisi gimana? Kalau ambisi itu jadi emosi gitu ya. Kalau emosi jadi maki-maki loh. Kami itu niat dakwah apa ngajak bertengkar ya, kan jadi tidak jelas ini. Maki-maki itu dilarang, tidak boleh. Ini apa? Kalian jangan memaki-maki orang-orang yang mereka seru selain Allah. Dakwah itu santun ya, cuma mengarahkan saja, tidak didasari nafsu, tapi kasih sayang ya. Takut kalau mereka masuk neraka, melaksanakan perintah Allah, mengajak kepada kebenaran atau berkhidmah kepada sesama hamba Allah, berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad, menyelamatkan mereka. Tapi kalau ambisi nanti jadi emosi jadi maki-maki. Kalau maki-maki namanya bukan dakwah, namanya ngajak bertengkar. Ya, kalau orang sekarang itu dakwahnya kok kasar, itu berarti orang itu orang masih belum tahu, jangan diikuti. Jangan mengikuti orang yang belum tahu. Masa dakwah itu begitu, padahal disampaikan secara santun. Jadi siapapun kalau dakwah suka miso-miso apa kasar-kasar, itu kok dakwah begitu, itu jadi lucu. Marah-marah katanya menyampaikan kebenaran, itu jangan diikuti orang-orang seperti itu. Nanti kalau kamu maki-maki Tuhan mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas, dengan tanpa ilmu, sama dengan memancing mereka. Termasuk ada hadis tidak boleh memaki orang tuanya gitu ya. Mal'un, ini sabda Nabi, man sabba walidayhi, terlaknat orang yang memaki kedua orang tuanya. Mereka bilang, ya Rasulullah, wa kaifa yasubbur rajulu walidayhi. Wahai Rasulullah, bagaimana ada orang memaki kedua orang tuanya? Tidak ada. Jadi di zaman itu tidak ada ya, anak maki orang tuanya. Nah itu ketika Nabi bersabda begitu, sahabat mengatakan begini kan ya, berarti di zaman itu tidak ada. Sejahat-jahat anak tidak ada yang maki orang tuanya. Lu sekarang tuh ada gitu ya. Berarti sekarang tuh lebih hebat daripada zaman jahiliyah. Makanya orang beriman itu bukan karena dai-nya hebat, ya kafir masuk Islam bukan karena dai-nya hebat, bukan karena apa, hakikatnya bukan ya, tetapi karena Allah memberi hidayah ya. Kalau dikatakan lah karena dai-nya hebat makanya dia masuk Islam, lah dai yang paling hebat itu siapa? Nabi Muhammad. Abu Jahal didakwai yang tidak iman gitu ya. Jadi gitu. Jadi bukan karena dai-nya hebat atau karena dia melihat mukjizat yang luar biasa ya. Orang di zaman Nabi melihat mukjizat di depan mata sendiri itu juga tidak iman ya. Jadi gitu. Jadi orang itu beriman hakikatnya bukan karena apa-apa, tetapi karena hidayah dari Allah. Jadi orang itu bagaimanapun kita upayakan, kalau Allah tidak berhidayah, tidak mungkin dia itu menjadi orang yang beriman. Maka digambarkan bagaimana kalau Allah sudah menghendaki orang itu kafir gitu ya. Bagaimana? Andaikan kami turunkan kepada mereka malaikat ya,
atau orang yang mati berbicara pada mereka, atau kami kumpulkan kepada mereka sesuatu kehadapannya, tetap mereka tidak akan iman kecuali kalau Allah menghendaki. Paham ya? Jadi gitu. Terus makanya kalau kita dakwah, loh kok kita nasihati sebentar langsung dia itu tobat berbuat baik, bukan karena dakwah kita kan ya, itu karena Allah yang memberi hidayah. Jangan GR juga ya gitu, supaya kalau sukses juga tidak GR, kalau tidak berhasil juga tidak sedih. Lah kenapa kok sebagian Allah kasih hidayah, sebagian tidak dikasih? Kenapa? Sehingga sebagian beriman, sebagian tetap kafir. Kenapa? Ya begitulah, sudah menjadi sunatullah. Ya begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Lah musuhnya itu siapa? Setan-setan jenis manusia dan jin, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk memperdaya. Semoga bermanfaat.